Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinta Salino, NIM C01120197 dari kelas B. Di sini saya akan melakukan interpretasi fotoradiologi. Nah, sebelum itu saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, ada foto yang akan kita baca, ada penggaris, ada kaca pembesar yang saya umpamakan seperti alat ini, dan terakhir yaitu lightbox yang saya umpamakan seperti alat ini. Pertama-tama kita nyalakan lightbox, lalu kita tempelkan foto yang akan dibaca pada lightbox. Nah, kita pasang foto seolah-olah pasien menghadap ke dokter. Nah, di sini saya akan identifikasi foto. Apakah foto ini merupakan foto ekstremitas, foto toraks, foto kontras seperti colon in loop. Nah, foto X-ray ini merupakan foto toraks. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi posisi dari foto toraks ini. Apakah foto ini diambil dari anterior posterior atau AP, posterior anterior atau PA, lateral, oblik, erect, dan left lateral decubitus. Nah, foto ini diambil dari posterior anterior atau PA. Setelah itu saya akan mengidentifikasi marker dari pasien. Nah, R menunjukkan sebelah kanan dan L menunjukkan sebelah kiri. Nah, di sini kita melihat ini adalah huruf R, jadi ini merupakan sebelah kanan dari pasien. Nah, setelah itu saya akan mengidentifikasi lokasi pengambilan dari foto X-ray ini. Nah, setelah itu identifikasi identitas dari pasien seperti nama, nomor rekam medik, jenis kelamin, tanggal lahir, dan pengantar lainnya. Nah, setelah itu kita identifikasi juga tanggal pengambilan dari foto X-ray ini. Kapan foto X-ray ini diambil. Nah, untuk lokasi bisa kita lihat apakah lokasi pengambilannya itu diambil dari rumah sakit atau klinik. Nah, di sini ada atas nama A, seorang laki-laki berumur 4 tahun dengan nomor rekam medik 11223 yang diambil pada tanggal 20 April 2020. Nah, terakhir kita harus perhatikan ukuran dari foto ini. Apakah foto ini merupakan foto pembesaran atau foto pengecilan dari gambar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pemeriksaan radiologi. Yang pertama ada X-ray. X-ray ini terbagi atas beberapa macam. Nah, yaitu ada X-ray toraks, di mana ini untuk pemeriksaan pada pasien yang mempunyai keluhan khususnya pada bagian toraks. Lalu ada X-ray ekstremitas, di mana ini untuk memeriksa keluhan dari pasien khususnya bagian ekstremitas, seperti apakah adanya osteoartritis dan juga nyeri pada lutut. Dan terakhir ada foto BNO, di mana ini untuk melihat apakah adanya perforasi pada bagian abdomen. Bisa dilakukan pada 3 posisi, yaitu apex supine, di mana pasien ini berbaring, ada posisi erect, di mana tegak atau setengah duduk, dan yang terakhir yaitu LLD atau left lateral decubitus, di mana pasien ini berbaring tapi ke arah sebelah kiri. Dan ada juga pemeriksaan colon in loop, di mana di sini kita menggunakan kontras barium. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan 4 posisi. Yang pertama posisi supine, posisi prone, oblik kanan maupun oblik kiri. Dan ada juga pemeriksaan MD atau pemeriksaan pada lambung dan juga duodenum. Nah, pemeriksaan ini khusus untuk pemeriksaan pada saluran pencernaan. Nah, ada juga pemeriksaan esofagografi, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa saluran pencernaan khususnya pada bagian esofagus. Lalu ada pemeriksaan IVU atau intravenous urografi, di mana kita menggunakan kontras yodium untuk memeriksa. Nah,
Ini untuk memeriksa sekresi dan ekskresi dari ginjal. Lalu ada pemeriksaan mamografi, di mana pemeriksaan mamografi ini untuk memeriksa payudara. Lalu ada pemeriksaan USG atau ultrasonografi, di mana pemeriksaan ini untuk melihat keluhan dari pasien, misalnya apakah ada batu ginjal, tumor, dan lain sebagainya. Lalu ada pemeriksaan CT scan dan juga MRI. Nah, pemeriksaan CT scan dan MRI adalah pemeriksaan untuk melihat keluhan pasien pada bagian kepala dan juga melihat apakah ada penyakit neurologik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis densitas pada pemeriksaan radiologi. Yang pertama, pada foto konvensional, khususnya pada X-ray, ada densitas radio opak, yaitu densitas yang berasal dari kalsium yang terdapat pada tulang-tulang ataupun kalsifikasi pada pembuluh darah ataupun batu ginjal. Yang kedua, ada densitas hiperradio opak, yaitu densitas yang berasal dari metal, dari protesa, wire crew, dan alat-alat metal lainnya yang berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh dari pasien. Dan yang terakhir yaitu densitas intermediate yang berasal dari cairan ataupun jaringan yang lunak. Dan yang kedua ada densitas pada USG atau ultrasonografi, ada hiperekoik yaitu daerah yang lebih putih daripada daerah sekitarnya, ada hipoekoik yaitu daerah yang lebih gelap atau hitam daripada daerah sekitarnya, dan ada isoekoik atau normoekoik yaitu daerah yang sama dengan daerah di sekitarnya. Lalu ada CT scan, yaitu ada hyperdens yaitu daerah yang lebih putih daripada daerah sekitarnya, ada hypodens yaitu daerah yang lebih gelap atau hitam daripada daerah sekitarnya, dan yang terakhir yaitu isodens yaitu daerah yang sama dengan daerah sekitarnya. Dan yang terakhir pada pemeriksaan MRI ada hipertens yaitu daerah yang lebih putih daripada daerah sekitarnya. Ini biasanya kita temukan pada cairan ataupun jaringan lemak. Lalu ada hipotens yaitu daerah yang gelap atau hitam daripada daerah sekitarnya. Biasanya kita temukan pada tulang-tulang. Dan yang terakhir yaitu isotens yaitu daerah yang sama dengan daerah sekitarnya. Nah, biasanya ini kita temukan pada parenkim otak. Sekian dari saya tentang interpretasi pemeriksaan radiologi.